Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syaratul Aini dengan NIM 12140320241. Nah, saya di sini akan memenuhi UAS tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini dimana saya mempresentasikan dan membahas tentang subsektor ekonomi kreatif Indonesia, di mana di subsektor ekonomi kreatif Indonesia melalui website Kemenparekraf Indonesia ada 17 subsektor, di mana saya mengambil salah satunya yaitu tentang desain komunikasi visual. Nah, sebelum kita membahas tentang desain komunikasi visual, pasti nih kita kita sudah tidak asing dengan kata desain komunikasi visual, atau paling anak remaja sekarangnya pasti dengan singkatan DKV. Nah, desain komunikasi visual yaitu merupakan salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lain agar gagasan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Nah, desain komunikasi visual ini termasuk dengan desain dengan penglihatan. Nah, yang dimana desain komunikasi visual ini sebelum dengan adanya desain komunikasi visual ini, dimana desain komunikasi visual ini disebut dengan desain grafis. Nah, selanjutnya yaitu dalam desain komunikasi visual ini harus memiliki unsur-unsur. Nah, yang dimana yaitu yang terbentuk dari ada 6 unsur. Yang pertama ada unsur warna, unsur bentuk, unsur garis, unsur ruang, unsur format, dan terakhir unsur tekstur. Nah, dimana yang unsur pertama yaitu unsur warna, dan dimana unsur warna ini merupakan desain dari komunikasi visual yang berupa pelengkap dari gambar, yang dimana warna ini dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang yang melihatnya, sehingga tiap warna ini memiliki karakteristik dan maknanya masing-masing. Nah, dalam pemilihan warna kita harus memiliki ketepatan warna dalam desain. Dalam membuat desain itu menimbulkan kesan tertentu dari warna tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk. Nah, dari bentuk ini ada yang memiliki diameter, tinggi, dan lebar. Yang dari jenis bentuk dalam desain komunikasi visual yakni berupa huruf serta angka, simbol, dan bentuk nyata seperti manusia serta hewan. Nah, selanjutnya yaitu garis. Nah, garis inilah unsur dari DKV yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya sehingga bisa membentuk garis lengkung dan lurus. Sama seperti warna, garis juga punya makna dan karakteristiknya masing-masing. Contohnya seperti garis vertikal yang memiliki kesan stabil, gagah, dan elegan. Nah, selanjutnya yaitu ruang, di mana ruang ini merupakan jarak antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Nah, dalam yang desain komunikasi visual ini, ruang ini mampu memberikan efek estetika dan dinamika pada objek. Nah, selanjutnya itu ada format. Nah, format ini unsur yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek, di mana format ini merupakan dalam desain komunikasi visual dapat menciptakan kesan kontras dan penekanan. Selanjutnya itu tekstur. Nah, tekstur ini memberikan nilai estetika atau kesan tertentu seperti tebal dan tipisnya suatu benda. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari desain komunikasi visual. Nah, bentuk dari desain komunikasi visual dapat kita temui seperti iklan di media elektronik, nah maupun cetak, merupakan salah satu contoh dari desain komunikasi visual. Nah, contohnya itu seperti poster, katalog, animasi, brosur, hingga kemasan produk juga merupakan contoh dari desain komunikasi visual yang dapat dengan mudah kita jumpai. Nah, selanjutnya yaitu dalam desain komunikasi visual pasti ada gitu pemanfaatan dari penggunaan dari desain komunikasi visual. Nah, pemanfaatan dari kita menggunakan desain komunikasi visual ini dapat digunakan sebagai sarana presentasi dan promosi untuk menyampaikan pesan, mendapatkan perhatian,
atau atensi dari mata secara visual dan membuat pesan tersebut dapat diingat. Contohnya seperti poster. Seperti yang kita singgung di awal, bahwa desain komunikasi visual ini termasuk desain yang meliputi komunikasi secara penglihatan. Jadi kita harus dari desain tersebut kita harus menimbulkan kesan agar yang melihat itu tertarik dengan apa yang kita buat. Nah, selanjutnya itu dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap pengembangan dari desain komunikasi visual. Nah, pertamanya itu dampak dari dunia pendidikan, dimana contohnya yaitu seperti sekarang kita sudah mempermudah kita apabila kita pengen buat desain, kita sudah ada Canva, CorelDRAW, sehingga kita mudah untuk membuat seperti apa desain yang kita inginkan. Nah, seperti contoh-contoh lainnya yaitu aplikasi lainnya yang setara kita bisa membuat desain. Nah, selanjutnya itu contohnya pada di sisi lain benar juga bahwa sama proses kreatif seorang desainer desain grafis ini saat ini memiliki akses ke banyak hal yang sangat memudahkan dan mempercepat pekerjaan mereka. Misalnya banyak desainer grafis menggunakan Instagram atau Pinterest sebagai sumber inspirasi. Sebagian besar menggunakan halaman seperti Prefix, icon finder, Platicon, dan atau dry icons untuk mengunduh vektor gratis, atau mereka mengunjungi situs seperti Behance atau Dribbble untuk mengunggah portofolio mereka. Atau kita juga bisa memasuki halaman seperti Unsplash atau Pixabay untuk mengunduh foto dan ilustrasi untuk mendesain proyek grafis tersebut. Nah, bahkan ada banyak juga desainer grafis itu menggunakan alat seperti Speechpath atau Momentum untuk meningkatkan produktivitas dari yang mereka buat. Nah, selain dampak positif yang kita dapatkan dari desain komunikasi visual ini, kita juga memiliki dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari perkembangan industri desain komunikasi visual itu yang pertama, kita bisa seperti polusi air, udara, tanah, dan suara. Seperti kita dapati bahwa desain komunikasi visual itu berupa poster, brosur, pasti yang dimana pasti setelah orang menggunakannya pasti dibuang saja setelah tidak digunakan lagi, maka bisa menimbulkan bisa jadi polusi air, udara, tanah, dan suara. Nah, yang kedua itu eksploitasi sumber alam yang berujung pada kerusakan dan habisnya sumber alam. Nah, selanjutnya itu limbah sisa proses produksi yang berbahaya. Nah, yang terakhir itu sampah sisa buangan dari produk yang tidak didaur ulang secara alami. Nah, setelah kita memakai produk itu, setelah kita melihat poster, brosur, pasti sampah itu dibuang begitu saja, sehingga sampah itu tidak didaur ulang lagi, sehingga menjadi kerusakan pada alam. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya yang menjelaskan tentang sukses ekonomi kreatif tentang desain komunikasi visual. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.